Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang moderasi beragama berbasis kearifan lokal atau local wisdom. Mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama yang diampu oleh Ibu Elina Lestarianti, MPD. Kelompok 4 beranggotakan 1. Himatur Rafi'ah, 2. Nisa Amalia Rohma Al-Faroqi, dan 3. Sinta Amalia. Dalam moderasi beragama berbasis kearifan lokal akan dijelaskan mengenai 1. Agama dan kearifan lokal, 2. Wali Songo sebagai akar moderasi dan kearifan lokal, 3. Revitalisasi interaksi agama dan kearifan lokal. Bab yang pertama tentang agama dan kearifan lokal akan disampaikan oleh Sinta Amalia. Kepada Sinta Amalia, saya persilahkan. Di sini saya Sinta Amalia akan menerangkan tentang moderasi agama dan kearifan lokal di Nusantara. Pengertian moderasi Islam sendiri adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Kearifan lokal sendiri adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Unsur-unsur yang membentuk kearifan lokal itu sendiri ada 4. Pertama, manusia. 2. Gagasan yang bernilai baik. 3. Kebenaran yang telah mentradisi. 4. Diakui oleh masyarakat. Gagasan yang bernilai baik merupakan prinsip dasar dari semua agama. Dengan 4 unsur tersebut dapat dipahami bahwa dalam budaya dan kearifan lokal nilai agama tidak dapat dipisahkan. Hal-hal yang diperhatikan dalam kearifan lokal: pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Contoh pengaplikasian antara kearifan lokal dengan agama. Pertama, kearifan lokal masyarakat Jawa yang melakukan ziarah makam. Kedua, kearifan lokal pada masyarakat Bali yang melakukan tradisi Hari Raya Galungan dan Hari Raya Nyepi bagi pemeluk agama Hindu. Ketiga, kearifan lokal pada masyarakat Kalimantan yang melakukan tradisi upacara pemakaman yang biasa disebut rambut tuka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Sinta. Selanjutnya, bab yang kedua akan dijelaskan oleh Himatur Rafi'ah. Kepada Himatur Rafi'ah, saya persilahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 2, yaitu Wali Songo sebagai akar moderasi dan kearifan lokal di Nusantara. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali, adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata sanga dalam bahasa Jawa yaitu songo, berarti nomor 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini berarti terhormat. Sebagai besar wali juga dijuluki Raden selama hidup mereka karena mereka berketurunan ningrat. Moderasi Islam adalah wacana yang belakangan digunakan kembali. Fenomena ekstremisme berdasarkan agama menjadi salah satu penyebabnya. Next, Islam di Indonesia sedemikian cepat berkembang oleh karena dikembangkan secara tepat, yaitu lewat akulturasi. Perubahan dilakukan tanpa secara radikal mengubah kepercayaan sebelumnya. Itulah yang dilakukan para wali songo di Jawa. Hasilnya, wajah Islam tidak terlalu murni, tapi
cepat meluas dan kokoh sekali. Hal itu terjadi karena budaya asli tidak tercerabut dan bahkan menyokong pertumbuhan Islam. Dengan demikian, akulturasi terasa lebih tepat karena tidak ada yang merasa dikalahkan, tidak ada yang merasa menang, dan tidak ada yang merasa kalah. Dari cara itu, Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Inilah salah satu yang harus disyukuri dari proses akulturasi. Next, selanjutnya yaitu contoh moderasi agama serta kearifan lokal yang dilakukan oleh Wali Songo. Satu yaitu seni wayang kulit di Jawa. Cerita yang diangkat dalam pewayangan diambil dari budaya Jawa, tapi oleh Sunan Kalijogo digunakan untuk mengenalkan Islam. Di sana misalnya ada Jamus Kalimosodo atau Rukun Islam. Sunan mengenalkan Islam lewat pewayangan itu, akhirnya mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, selain itu banyak gending Jawa yang isinya sebenarnya adalah mengenalkan ajaran-ajaran Islam. Gending dimaksud misalnya blimbing kui. Gending blimbing kui atau gending lir ilir. Ketiga, Wali Songo juga mengenalkan tentang pakaian muslim. Tentang pakaian muslim Jawa dulu, tetap berpakaian Jawa, tidak pakai gamis seperti sekarang atau pakai peci. Para Wali Songo mengerahkan tetap berpakaian Jawa namun lebih tertutup lagi. 4. Bentuk bangunan masjid yang dibangun mirip dengan tempat ibadah Hindu atau Buddha. Cukup sekian, wassalamualaikum. Terima kasih kepada Saudari Hima atas penjelasannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Revitalisasi interaksi agama dan kearifan lokal. Revitalisasi diartikan sebagai peninjauan ulang mengenai suatu hal untuk ditata, digarap, dan disesuaikan agar lebih bermanfaat dalam arti luas. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital hidup tetapi kemudian mengalami kemunduran atau degradasi. Revitalisasi interaksi agama berarti kita menata kembali, menyesuaikan kembali dengan interaksi agama yang baik dan benar, sehingga kita bisa lebih menghargai dan mengerti antar agama, tidak hanya fanatik satu sama lain, namun kita lebih saling menghargai. Nah, dalam menata dan menyesuaikan revitalisasi interaksi agama, kita juga harus melihat kearifan lokal yang ada, sehingga mudah diterima dan tidak ditentang atau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Maka dari itu, revitalisasi interaksi agama dan kearifan lokal harus benar-benar ditegakkan secara musyawarah agar dalam menjalankannya kita semua dapat bertanggung jawab. Secara umum, revitalisasi diharapkan mampu untuk 1. Menghidupkan kembali menurunnya kualitas suatu moral masyarakat. 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar memiliki nilai ekonomis dan nilai strategis. 3. Mendorong penguatan nilai moral etika untuk mengantisipasi arus globalisasi yang ada. Yang keempat, memperkuat identitas diri bangsa Indonesia yang kaya akan agama, moral, budaya, dan etika. Mendukung pembentukan citra bangsa Indonesia yang bermartabat dan berbudi luhur. Sebagai bentuk dari revitalisasi interaksi agama dan kearifan lokal yang akan dibahas yaitu tentang revitalisasi nilai-nilai agama dan kearifan lokal dalam upaya mengurangi konflik dengan sesama orang lain maupun dengan kelompok-kelompok tertentu. Kita sudah tahu bahwa akhir-akhir ini persatuan dan kesatuan kita sering terpecah karena perbedaan dalam beberapa pendapat atau keberagaman yang ada. Maka dari itu, perlunya adanya revitalisasi nilai agama dan kearifan lokal dalam resolusi permasalahan dan konflik yang ada. Contoh dari konflik yang berkaitan dengan interaksi agama yaitu konflik agama yang terjadi di Lombok. Konflik di Lombok kebanyakan perbedaan pendapat serta terjadi kesalahpahaman antar umat beragama. Sedangkan contoh kearifan lokal yang mulai tercermin untuk mengatasi konflik yang terus terjadi yaitu di Sasak. Kearifan yang dilakukan yaitu dengan memahami kembali wejangan atau nasihat para leluhur tentang kebajikan dan menghargai perbedaan satu sama lain. Mereka menerapkannya jika antara satu orang dengan yang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain terjadi perselisihan, mereka akan menggunakan wejangan-wejangan atau nasihat para leluhur mereka agar mereka dalam menyelesaikan masalah dapat diselesaikan dengan baik dan pikiran yang jernih. Selanjutnya, upaya konflik dari yang terjadi di Sasak dan Lombok yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak serta penasihat-penasihat dari para kiai, guru agama, aparat hukum, dan yang lainnya. Mereka semua dipertemukan agar dalam penyelesaian tidak terjadi
kesalahpahaman. Maksud dari revitalisasi interaksi agama yaitu kita kembali menggunakan dengan benar sesuatu ajaran atau suatu ajaran yang baik dalam menyelesaikan masalah yang ada. Revitalisasi interaksi agama sangat penting dikaitkan dengan kearifan lokal yang ada, karena dahulu para wali songo juga mengajarkan akulturasi yang baik sehingga dapat diterima masyarakat luas tanpa adanya permusuhan atau pemaksaan. Karena dalam Islam sendiri, konsep semisal urf atau al-ada al-ma'rifah merupakan konsep yang selama ini menjadi bagian dari sumber hukum. Pilihan penguatan dapat dilakukan dengan banyak cara sesuai kultur lokal. Maka dari itu, revitalisasi interaksi agama dan kearifan lokal harus disesuaikan dengan daerah masing-masing karena dalam penyelesaian suatu konflik atau masalah, semua daerah memiliki ciri dan penyelesaian masing-masing sehingga tidak boleh disamaratakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan atau materi yang disampaikan kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.